Halo semuanya, sahabat Blacklist Hunter 2890. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Oke, kalau bisa dilihat sekarang ini kontennya agak beda nih. Kita ngambil kontennya adalah One Piece. Ya, secara Blacklist Hunter pun juga penggemarnya One Piece, guys. Tapi sayangnya memang filmnya ini belum rilis-rilis. Jadi kita cuma nungguin dari chapter-chapter komiknya aja. Ya, kita bisa lihat di cover depannya ini masih seperti biasa ada Luffy dengan Gear 5. Lalu, siapakah dia? Nah, tahu dong. Siapakah Princess Negeri Wano ini yang sebelumnya menjadi viral karena tidur dengan Zoro, guys, di episode sebelumnya, yang membuat tim Kubu Kuning cemburu berat. Ya, bisa jadi alisnya nggak keriting lagi tuh si Sanji. Just kidding. Oke, kita langsung aja skip, kita langsung masuk ke kontennya. Hachi Nosu, Pulau Bajak Laut New World. Nah, ini adalah di markas para bajak laut, guys. Markas di mana Kapten Teach berada. Dan di sini juga Kapten Koby diculik. Lalu krunya pada teriak, guys, Kapten Koby kabur, Kapten Koby kabur. Wah, pada shock. Benarkah? Teach sih masih santai aja nanggapinnya. Yahoo, kalau dia kabur, dia bukan admiral belakang kan. Jadi berapa harganya kalau kita bunuh dia? Di sini nggak ada apa-apa lagi. Cross Guild harus membayar semuanya. Hey, dia seperti kartu lotre. Hadiahnya besar. Bounty-nya bintang 5. Berapa banyak untuk kepalanya? Wah, Teach dibandingkan nih, guys, antara dengan Kapten Koby dan Teach. Perbedaannya nggak tanggung-tanggung, 1:5. Kita bisa dapat 5 peti harta, sekitar 500 juta berry loh. Kapten saja biasanya berharga cuma 1 bintang. Bagian kiri dadaku rasanya agak geli. Itu tempat semua budak disimpan sebelum dijual, bukan? Mereka mau kabur ya. Nah, kan si yang gede ini bisa ngomong, guys. Kita lihat nanti ya. Jadi kami bisa berburu sesukanya kan, Pizarro? Jangan bodoh, kalian ini cuma preman. Kalian harus bawa Koby kembali hidup-hidup. Hos. Itulah ceritanya nafasnya Kapten Koby yang tersengal-sengar yang sedang mencoba untuk kabur. Mereka menemukan kita juga di sini. Kita harus cepat. Nah, ini Kapten Koby, markas besar Marine Sword. Kapten markas besar, sorry. Nah, kan bener. Jadi yuk teman-teman yang lainnya juga pada bingung nih, guys, tahanannya. Kok batunya itu bisa bicara yang tadi? Aku akan beritahu Teach. Kenapa batu itu bisa bicara, gitu kan? Baru pada bingung. Ternyata itu adalah sebuah kemampuan dari salah satu anggotanya. Terima kasih Kapten Koby, terima kasih. Kau bisa saja kabur sendiri kan? Tapi kenapa kau tidak tinggalkan kami? Aku akan jadi umpan. Sementara itu kalian cepatlah lari. Paham? Semua berteriak terima kasih. Ada yang bilang, wah, dia itu seperti malaikat. Hajar mereka, Koby. Ya, walaupun di sini harapannya tipis sih. Karena memang Yonko yang satu ini kemampuannya nggak kaleng-kaleng nih, guys. Kau bisa saja menangkap dia dengan mudah, Pizarro. Nah, Shiryu berkata begitu, guys. Masih kenal kan dengan Shiryu ini? Yang pada saat kabur dari penjara Impel Down. Lalu di sini ada Avalo Pizarro, Raja Laknat Shimanomi atau Island Fruit, manusia pulau. Nanti saja Teach bilang dia merepotkan. Mereka sudah merusak banyak benda. Apa aku boleh ke sana? Vasco shoot. Apa yang kau lakukan? Mereka tidak bisa kabur kalau kita bakar kotanya.
Nah, di sini ada lagi nih guys, orang baru yang kita lihat nih, namanya Heavy Drinker Vasco Shoot, manusia minuman keras. Kekuatan buahnya adalah Gaba-Gaba Nomi Glug Glug Fruit. Hey, hentikan itu. Nanti kau akan menimbulkan kebakaran besar. Meo, Teach akan marah loh. Hohohohoho. Kita baru saja selesai memperbaiki dermaga Rocky, Meo. Nah, kata dari San Juan Wolf, manusia raksasa. Kapal tempur besar raksasa Hito-Hito Nomi, Giant Fruit. Bukanlah lebih baik kalau serahkan saja pada Wolf. Topu. Minta tolong padanya itu mustahil, Meo. Ketemu kau. Akhirnya mereka menemukan Kapten Kobe, guys. Kapten Kobe masih tergesa-gesa, masih tersenggal-senggal. Dia berlari terus-terusan untuk menghindari daripada kejaran anak buahnya Teach. Sial, aku tidak bisa kabur dari mereka. Tapi aku harus memancing mereka hingga yang lain keluar ke laut. Kobe yang masih ngos-ngosan ini guys, masih terus diteriakkan oleh mereka tuh, Kobe sang pahlawan gitu. Ya Kobe jadi sedikit kena mental juga sih. Dia jadi termotivasi untuk bisa membebaskan semuanya. Aku akan membuat Pulau Bajak Laut menjadi negara. Itu kata Teach. Negara yang diakui oleh pemerintah dunia. Dan aku akan menjadi rajanya. Raja Blackbird. Hahaha. Konyol banget kan guys. Mana mungkin pemerintah akan mengizinkan itu. Negara para kriminal. Nah, jangan menghancurkan mimpi orang dong. Aku mau bernegosiasi untuk nyawamu. Itu yang dikatakan Teach kepada Kobe. Pihak pemerintah dan militer tidak akan pernah menuruti aksi terorisme seperti itu. Dan itu juga tidak bisa karena aku adalah anggota SWORD. Nah, di foto yang sudut sebelah paling kiri ini tahu kan guys siapa dia? Beliau adalah yang di akhir perperangan Marineford yang akhirnya bertarung dengan si Api dan memutuskan untuk resign. SWORD, apaan tuh? Begitu ya. Jadi waktu itu tidak akan bisa ya. Lupakan saja Teach. Setingkatnya orang ini adalah seorang Marine, tapi juga bukan Marine di saat yang sama. Dia tidak mengikuti aturan Marine. Mereka sedang pada berdiskusi guys, dan Teach dikasih tahu seperti itu infonya. Hingga waktunya tiba, kurung saja dia. Ini akan menyenangkan, jangan sampai dia kabur. Kobe masih tetap aja lari tuh guys. Tunggu Kobe. Hey, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi hanya kau yang bisa membebaskan Master Moria dari penjara dalam. Nah, tahu kan guys, siapa Master Moria itu? Master Moria adalah yang waktu itu melawan Luffy, yang kekuatannya adalah bisa mencabut bayangan. Aku memang sudah bekerja sama dengan bajak laut, tapi aku tidak akan membiarkan musuh memanfaatkanku. Sambil tetap mereka berlari. Para Marine datang dari pelabuhan. Wah, mereka sedikit bingung nih guys, kok Marine bisa datang dari pelabuhan? Marine, pasti kau bercanda. Dia kuat, hati-hati. Seseorang datang untuk menyelamatkanku, kata di pikiran benaknya si Kobe. Mustahil, arogan sekali. Aku sungguh menyedihkan, aku sungguh memalukan. The SWORD bisa dibilang terdiri dari Marine yang sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Nah, tahu kan? Ini dia orang yang tadi. Itu sebabnya mereka bisa menantang Yonko tanpa meminta izin dari atasan mereka. Itu adalah sekuat prajurit yang biasa bergerak bebas tanpa menghiraukan tatanan pemerintahan mereka. Sebaliknya, pihak Angkatan Laut tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan bisa memecat mereka kapanpun juga. Ya, nggak penting juga sih menurut mereka, karena mereka juga bukan anak buahnya secara langsung, ya nggak sih? Aku paham sekarang. Jadi mereka tak perlu izin dari para pecundang itu untuk melawan kita. Nah, Teach sudah mulai mengerti nih guys. Preman yang maju langsung ke medan tempur.
Hahaha, begitu ya, lumayan. Tapi kita tak akan merubah rencana. Kita tetap lakukan yang harus kita lakukan. Selama kau disebut pahlawan, pihak Angkatan Laut tidak bisa menghiraukanmu begitu saja. Aku akan pastikan publik mengetahui ini. Dengan begitu mereka tak akan bisa menghiraukannya. Siapa mereka ini? Mereka kuat sekali. Di sini udah ada nih guys beberapa pasukan dengan ada logo Marine-nya, datangan banyak guys. Mereka menuju ke pusat kota. Mau apa mereka? Hentikan mereka, hentikan mereka. Peluru tak mempan juga. Sudah cukup. Ya, akan kupenggal kepalamu. Cia, sakit. Glup. Tapi ternyata dia balik lagi guys kepalanya. Mereka kaget dong. Apa? Dia seorang logia kah? Apakah dia apa-apaan ya? Apakah dia seperti tanah liat? Ngek. Nah, mereka udah mulai merasakan nih guys, gedungnya tuh kayak berasa bergerak. Temennya sih bilang, mana ada goblok, kau kebanyakan minum. Kobi, itu yang mana? Yang mana ya Kobi? Ternyata ada juga yang nggak tahu guys, Kapten Kobi itu yang mana. Sekarang jadilah anak baik, terus bergerak. Dari sudut sana ada yang ngomong kayak gitu guys, seorang wanita. Siapa wanita aneh itu? Ayo bangun. Lihat wajah menjijikanmu itu. Dia memakai cambuk untuk memerintah gedung-gedung. Kenapa lihatnya begitu? Kau seorang Marine? Apa kalian jarang melihat Marine wanita? Sini kau. Kau imut sekali. Keren nih guys. Ini adalah cucu Kujaku, penasehat besar Suru. Kekuatannya itu Wipu-Wipu Nomi atau Wip-Wip Fruit, manusia penjinak. Admiral belakang markas besar Angkatan Laut Sword. Aku akan jinakkan kau dengan senyum khasnya. Kami akhirnya menyudutkanmu Kobi. Tembak semuanya, tembak. Wah, Kobi panik guys. Sial, aku terkapung. Apa ini akhir bagiku? Tapi siapa yang menduga saat ditembak seluruh pelurunya berubah guys menjadi bunga. Lalu mereka mengaguminya. Wah, cantik sekali gitu kan. Benar, apa? Ada apa ini? Kenapa senjataku keluar bunga? Ini bunga GP. Siapa yang melakukan ini? Nah, Kobi udah kebayang tuh guys. Siapa ya? Kayaknya aku kenal gitu kan. Hibari? Hibari, sedang apa kau di sini? Tuan Kobi, sini. Sini ke tempatku. Kalau perutmu lapar, aku sudah membawakanmu makan siang. Nah, si cantik ini guys, namanya Hibari. Komandan markas besar Angkatan Laut Sword. Aku akan menembakkan peluru bungaku sekarang, sehingga mereka nggak bisa lagi menggunakan senjata mereka. Bagaimana situasi di sana, Yang Mulia? Ada lagi nih guys. Di jauh dan Musi di sana ada yang berbicara, seorang dengan menggunakan topi. Aku baru selesai. Kobi juga sudah aman. Bagaimana denganmu sendiri? Ucap dari Pangeran Grus dengan kekuatannya Good Nomi, manusia tanah liat. Admiral belakang markas besar Angkatan Laut Sword. Hei, lapangannya kelihatan begini tadi. Nah, ini udah mulai ada perbedaan lagi nih guys. Mereka udah mulai pada ngeh. Semua di sini aman, datanglah langsung ke tengah. Gedung itu barusan bergerak ya, ada lagi kan dari mereka yang kok kayaknya ada yang berubah. Semuanya siap. Nah, tahu kan siapa orang ini? Ini adalah wanita dari pasukan Marine juga yang sangat mirip dengan temannya Zoro di waktu kecil. Nah, yang ingusan ini tahu kan, seangkatan dengan Kobi. Pegangan. Nah, yang ngomong Fu ini juga kalau lihat dari uratnya dan kumisnya tahu kan guys siapa dia? Siapa lagi kalau bukan? Kita lihat yang di bawah. Meluncur. Apa? Kapal tempur. Nah, ini semuanya pada kaget nih guys. Di sini ada kapal terbang. Di sini udah mulai melotot semuanya. Dan Kobi pun juga kaget, kapal tempur terbang. Lihat siapa yang di kapal itu. Kalau lihat dari kapalnya,
anjing digigit dengan tulang, tahu kan guys itu siapa? Tidak mungkin, aku sumpah dia sudah pensiun kan. Itu sang pahlawan legendaris, yaitu kakeknya Luffy guys. Apalagi kalau bukan wakil Admiral Garp. Hahaha, dengan ketawanya yang khas. Kapal tempur angkatan laut itu terbang. Kenapa? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa pula yang naik ke kapal itu? Pokoknya kita harus minggir. Kita terjebak di sini, terlalu banyak orang. Pokoknya lari, kita harus pergi dari pulau ini. Percuma, kita tidak ada jalan keluar dari sini, dari lapangan ini. Wow, dengan khasnya, tahu kan guys kekuatannya? Kakeknya Luffy, swing, hei para bajak laut brengsek. Nah, Kapten Kobe udah melihat dengan pasti itu guys. Itu adalah wakil Admiral Garp. Apa kalian sadar siapa yang kalian culik? Yang kalian culik adalah Kobe, masa depan angkatan laut. Bukan cuma itu, tetapi dia itu murid kesayanganku. Kobe terharu banget tuh guys di situ. Ternyata mereka melakukan itu demi aku, katanya gitu. Ya langsung saja nggak malu-malu kakeknya Luffy mengeluarkan jurusnya Galaxy Impact. Diar. Ya sampai di sini dulu guys pembahasan kita di chapter 1080 ini. Ya mudah-mudahan juga Om Odading bisa segera mengeluarkan videonya dengan berwujud film itu, sehingga kita bisa menikmatinya bareng-bareng secara live, tapi jangan di bioskop ya. Cukup seperti yang biasanya saja. Kalau harus ke bioskop lagi, wow, lama-lama oke juga sih pendapatannya Om Odading ini. Oke, tanpa malu-malu lagi, saya Black Lisanter 2890 pamit. Semoga bisa menghibur. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Dan puasanya harus full ya. Jangan lupa untuk sahur dan juga berbuka dengan yang manis-manis. See ya!